Kuntilanak. Ya, kuntilanak. Bisa jadi kuntilanak adalah satu-satunya sang diva demit paling legendaris di Republik tercinta kita ini. Sudah tak terhitung lagi banyaknya karya film layar lebar ataupun sinema elektronik televisi besutan anak-anak muda, sineas muda tanah air yang mengulik tema sentral kuntilanak dengan segala bumbu-bumbu legit versi masing-masing. Mulai dari genre horor murni, romantika, hingga komedi. Kuntilanak tak ubahnya sosok primadona yang sangat menjual dan harus selalu ada dalam setiap episode-episodenya. Tapi, pernahkah terbersit dalam benakmu bahwa ternyata kuntilanak tidak semuanya berjenis kelamin betina? Namun ada pula yang berjenis kelamin lanang atau laki-laki yang kemudian dikenal dengan nama kuntilanang. Berbeda dengan kuntilanak betina yang nyaris ada dalam setiap explore para pemburu hantu, baik yang settingan ataupun yang natural. Sebaliknya, kuntilanak lanang sangat jarang ditemui karena sifat naturalnya yang penyendiri, tidak suka berkoloni, tidak suka berinteraksi, bahkan keberadaannya pun bisa dikatakan sangat langka dibandingkan dengan kuntilanak betina. Bagaimana dan seperti apakah kuntilanang? Tidak banyak orang yang beruntung dalam tanda petik bisa bertemu kuntilanak lanang, karena jangankan bertemu, bagi orang awam sekedar membayangkannya pun sudah barang tentu akan membuat bulu kuduk merinding, rasa tidak nyaman, dan bahkan mungkin perut yang mual. Benar, kuntilanak lanang adalah golongan jin panas yang bisa dibilang sangat ganas dan sangat agresif. Kuntilanak bersifat teritori atau menguasai satu tempat ataupun wilayah tertentu dan akan menjaganya dengan sangat brutal terhadap energi ataupun kekuatan-kekuatan lain yang mencoba mengusik ataupun mengganggu teritorialnya, termasuk manusia. Kuntilanang adalah entitas yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Kuntilanang juga tidak mudah untuk bersahabat dengan siapapun, termasuk dengan sesama jin, terlebih lagi dengan manusia. Bukan hal yang mudah untuk bisa menaklukkan ataupun mengendalikan kuntilanak. Hanya golongan manusia-manusia dengan kewaskitaan tertentu sajalah yang sanggup untuk menaklukkan sang kuntilanang. Dan kuntilanak lanang taklukan inilah biasanya lantas digunakan untuk kepentingan santet, teluh, tenung, guna-guna, pelet, susuk, penjaga gudang, penjaga pabrik, hingga pesugihan hitam. Bagi yang penasaran setampan apakah wajah dan bentukan sang kuntilanak, barangkali bisa mencoba satu trik sederhana ini. Carilah pohon terbesar dan tertua di satu tempat yang paling angker. Lalu bakarlah terasi di malam hari tepat di bawahnya. Jangan lupa membawa pembalut bekas. Dan letakkan, amati dari jauh dengan atau tanpa kamera. Siapa tahu nasibmu sedang muncul. Telingamu akan mendengar derap kaki dan suara ringkikan kuda, pertanda sang kuntilanang hadir menyapamu dengan berjalan kayang. Piye wani ora?
Selamat datang di Pako Punya Cerita. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang kuntilanak lanang berdasarkan pengalaman mistis Pak Benggol, sang jawara kampung. Ini kisah yang sangat ringan dan mungkin menggelitik. Jangan kemana-mana, tetapi Pako Punya Cerita. Cerita ini saya dapatkan dari kisah pengalaman Pak Benggol, salah satu sesepuh kampung yang sangat disegani. Bukan saja karena beliau sering menjadi jujukan ataupun tujuan orang-orang sekitar untuk meminta bantuan, namun juga karena reputasi Pak Benggol di kampung itu memang dikenal sebagai sosok pemberani dan acap kali bersinggungan dengan dunia gaib. Pak Benggol ini sebenarnya adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat. Saat ini Pak Benggol sudah berusia lebih dari 90 tahun dan masih sehat. Sejak muda, Pak Benggol memang dikenal Dugdeng atau orang-orang spesial yang memiliki kemampuan linui. Karakternya yang tidak saja tegas dan pastes, namun Pak Benggol juga dikenal iseng, suka bercanda, dan memiliki kolega yang sangat banyak. Dan bukan rahasia lagi kalau Pak Benggol ini punya piantel atau jimat pegangan yang mumpuni. Pengalaman Pak Benggol dalam ikut berjuang membela tanah air juga tidak bisa dihitung, mulai dari Sabang sampai Merauke, termasuk juga di Timur-Timur kala itu. Pernah suatu hari, Pak Benggol mendemonstrasikan salah satu piantelnya. Beliau pasangkan gembolan Raja Kebal ke badan ayam jago. Lalu ayam jago pun ditembak dari jarak dekat. Yang terjadi, ayam jago hanya terkejut sedikit dan peluru sama sekali tidak menembus tubuhnya. Nah, di tahun 70-an, Pak Benggol pindah dari mes prajurit dan kemudian menempati rumah baru di sebuah kampung di Yogyakarta. Di saat itu, listrik belum ada di kampung. Jalan pun masih banyak yang berupa jalan tanah. Bahkan dari penuturan Pak Benggol, di mana-mana masih banyak dijumpai pohon-pohon besar yang wingit, termasuk pohon-pohon besar yang ada di depan rumah Pak Benggol. Benar sekali, di depan rumah Pak Benggol kala itu ada sebidang kebun kosong yang cukup luas, atau oleh orang Jawa sering disebut sebagai bongsuung, berisi pohon-pohon besar milik Mbah Sastro, salah seorang juragan kaya di kampung itu. Ada ratusan pohon besar di kebun milik Mbah Sastro, bak hutan belantara. Yang paling menonjol adalah pohon randu alas abang dan pohon pakel raksasa yang memiliki diameter batang hampir 1 meteran lebih dengan tinggi di atas 25 meter. Di sana ada 2 pohon pakel besar, sama-sama tinggi, sama-sama berbentuk mengerikan. Yang satu rajin berbuah dan buahnya sering jatuh dan jadi rebutan anak-anak kampung. Satunya lagi, pohon pakel yang sama sekali tidak pernah berbuah. Warga sering menyebutnya dengan pohon pakel lanang. Nah, di pohon pakel lanang inilah, pohon di dekat randu alas abang, cerita ini dimulai. Pak Benggol ini setiap malam sebelum tidur memiliki kebiasaan yang sangat unik, yakni jalan-jalan di kebun milik Mbah Sastro. Biasanya setelah puas berinteraksi dengan berbagai makhluk yang ada di kebun suung,
Biasanya Pak Benggol pulang dan bercerita kepada istrinya. Sebagai informasi, sama seperti Pak Benggol, Bu Benggol ini juga penganut kejawen yang diberi anugerah oleh semesta menjadi seorang penyembuh. Dunia gaib juga bukan merupakan hal asing bagi Bu Benggol. Jadi tidak heran apapun yang ditemui oleh Pak Benggol, apapun yang terjadi dengan Pak Benggol, selalu saja diceritakan kepada istrinya tanpa khawatir istrinya takut. Awal kepindahan Pak Benggol di rumah baru ini, Pak Benggol sekeluarga memang sering didatangi tamu-tamu istimewa, mulai dari sosok pocong yang datang, genderuwo, bayi bajang, sepasukan kuntilanak betina, dan puncaknya adalah kuntilanak lanang yang menjadi pemimpin gaib di wilayah itu. Entah karena aura Pak Benggol atau justru karena kekuatan energi Bu Benggol, makhluk-makhluk penghuni Bong Suwung atau kebun kosong yang dikenal angker itu sama sekali tidak berani masuk di dalam rumah Pak Benggol. Paling banter, mereka hanya menampakkan diri di halaman, di teras, ataupun di jendela. Bagi anak-anak Pak Benggol, melihat sekelebat makhluk halus juga bukan merupakan gangguan yang berarti, karena rata-rata anak-anak Pak Benggol adalah pemberani seperti halnya ayahnya. Lebih tepat, tidak pernah ambil pusing ataupun tidak pernah peduli dengan keberadaan makhluk-makhluk yang sering datang mengganggu. Namun berbeda dengan malam itu. 7 hari tinggal dan menempati rumah baru, kekisruhan pun dimulai. Berawal dengan ditemukannya bangkai ayam di teras rumah. Dan beberapa ekor ayam peliharaan Pak Benggol di kandang pun ikut mati dengan perut jebol, membuat Pak Benggol naik pitam. Apa yang sudah sampean lakukan di kebun, Pak? Kok sepertinya ada yang marah dan meneror keluarga kita? Begitu kira-kira Bu Benggol bertanya kepada suaminya. Pak Benggol awalnya tidak menjawab, tapi setelah didesak dengan alasan, kasihan anak-anak toh Pak, mereka juga ikut terganggu. Baru Pak Benggol buka suara. Bapak ki sakjane ya mung iseng toh Bu, kata Pak Benggol dengan suara lirih. Lho rak tenan toh, iseng opo toh Pak? Isengnya sampean kok yo bisa-bisanya bikin marah mereka. Tidak biasanya loh mereka sekurang ajar ini sama kita, Pak. Ya sebenarnya Bapak iki mung iseng pengen narik mustika kuntilanak lanang itu, Bu. Aduh Pak, terus piye Pak? Ibu kan juga tahu toh di pohon pakel yang sebelah timur itu kan ono kuntilanak lanangi. Lah Bapak itu kan juga pengen banget mau ambil mustikanya. Ya terus Bapak ambil. Aduh Pak, buat apa toh Pak? Aneh-aneh wae. Ya buat tuen-tuen toh Bu, ora apa-apa. Alah Pak, barang kayak gitu kok dipingini toh Pak? Terus piye bar kuwi Pak? Ya Bapak ini kelahi toh Bu, kelahi. Bapak ini tidak kalah, tapi juga tidak menang. Tapi Bapak gagal merebut mustika. Wes, itu namanya kalah halus Pak. Kalah, Mbak Uwe sudah toh Pak, gak usah dilanjutkan. Biarkan saja mereka hidup tenang di sana, tidak usah diganggu. Kita juga seneng toh hidup tenang.
Wong selama ini mereka juga tidak pernah mengganggu kita. Pokoknya nanti malam Bapak akan selesaikan semuanya. Bapak pasti bisa ambil mustika itu, Bu. Terserah Bapak, wis. Sakarepe Bapak. Ibu nggak mau ikut campur. Bapak tanggung sendiri akibatnya. Iya. Wis ora apa-apa to, Bu. Jawab Pak Benggol pelan. Di benaknya sudah penuh dengan rencana untuk bisa menaklukkan sang kuntilanak dan merebut jimatnya. Aku ya mesti menang toh, Bu. Aku kuman Pak Benggol sambil tersenyum. Dan benar saja, singkat cerita, malam itu Pak Benggol kembali ke kebun suwung atau Bong Suwung untuk melancarkan aksinya. Dan terjadilah insiden kecil-kecilan merebut mustika sang kuntilanak lanang. Bu Benggol sama sekali tidak merasa khawatir karena dia tahu suaminya adalah orang yang nekat dan berani menanggung resiko. Paling mau banyak dikaploki. Biar saja Bapak kapok, ben kapok karena jahil. Kuman Bu Benggol sembari mesem. Kembali ke suasana di kebun suwung atau kebun kosong. Dengan segala kekuatan tenaga yang ada. Di akhir pergumulan, Pak Benggol akhirnya berhasil merebut mustika dan kuntilanak lanang itu pun takluk dan tunduk kepada Pak Benggol. Bergegas, Pak Benggol pun pulang dengan hati yang sangat puas, mengabaikan rintihan dan jeritan mohon ampun dari sang kuntilanak lanang yang menginginkan mustikanya untuk dikembalikan. Balik ke prinsilanku, balik ke. Ampun Gol, Benggol, ampun. Suara kuntilanak menghibah. Pak Benggol pun tersenyum puas. Ora bakal tak balekke. Kowe saiki manut karo aku. Nada Pak Benggol terdengar sangat menjajah. Iya Gol, aku manut sampean. Ning ojo dilebur prinsilanku Gol. Ojo. Kuntilanak lanang kembali menghibah seperti orang yang putus asa. Yo sak karepku, gumantung karo lakumu, yen kowe isih kurang ajar, bakal tak lebur iki prinsilanmu. Ampun Gol, ampun. Ojo, aku kapok, aku tobat. Sampai di rumah, semua diceritakan kepada istrinya dan Pak Benggol pun tertidur. Apakah persoalan lalu selesai sampai di situ? Oh, tentu tidak. Sejak Pak Benggol membawa mustika kuntilanak lanang, hampir setiap malam kuntilanak ada di rumah Pak Benggol. Memang tidak mengganggu, tapi tentu saja keberadaan bikin risih anak-anak Pak Benggol dan Bu Benggol. Karena tidak jarang si kuntilanak lanang ini tiba-tiba saja muncul di kasur, muncul di ruang tamu, muncul di kamar mandi, dan muncul hampir di setiap sudut rumah dengan seraut wajahnya yang berantakan. Kuntilanak ini datang tidak dengan amarah, tapi dengan wajah yang tunduk, wajah yang terkalahkan karena mustikanya sudah dikuasai oleh Pak Benggol, yang artinya kuntilanak ini tunduk dan takluk kepada Pak Benggol. Kuntilanak ini
menganggap Pak Benggol sebagai sosok yang lebih tinggi kedudukannya, hingga selalu mengekor kemanapun Pak Benggol melangkah. Dan tentu saja ini benar-benar membuat seisi rumah terganggu. "Pak, aku sengit tuh nyawang kuntilanak di rumah ini." Anak sulung Pak Benggol mulai protes. "Baunya itu loh Pak, seperti letong jaran. Aku ora seneng." Demikian juga anak kedua Pak Benggol, Widowati, ikut protes. "Saya tuh nggak takut Pak, cuman risih. Gimana kalau temanku lihat Bapak pelihara kuntilanang? Aku kan malu Pak, izin Pak dikira pesugihan, sengit aku." Dengan enteng Pak Benggol mengatakan, "Ora apa-apa, anggap wae itu seperti koncomu dewe. Abaikan saja, ora apa-apa, rasa digagas." Untungnya anak-anak Pak Benggol mewarisi sifat pemberani kedua orang tuanya. Bayangkan saja, Widowati, anak ragil Pak Benggol, seringkali dibuat kaget. Tiba-tiba saja, saat terbangun dari tidurnya di tengah malam hanya karena merasa gerah, si kuntilanang sudah ada di sampingnya, ikut tidur dengan seraut wajahnya yang tidak bersalah, nyengir, dan menatapnya dengan pandangan matanya yang tajam. Demikian juga Bambang, anak sulungnya, merasa risih karena ada kalanya tiba-tiba si kuntilanang ini ikut tidur di kasurnya, ikut duduk di sampingnya, selalu nongol begitu saja seolah-olah si kuntilanang ini adalah bagian dari keluarga. Kembali Pak Benggol mendapatkan protes dari anak-anak dan istrinya. Tapi lagi-lagi Pak Benggol menjawab, "Ora popo, wes, ora popo." Dia tidak akan berani menyakiti dan menyentuh kalian. Wong bapak ini sudah nyekel mustikanya, gak usah khawatir, ora popo. "Tapi gilani loh Pak," saut Widowati. "Wes, ora apa-apa toh, ora apa-apa. Apa toh Pak yang Bapak ambil dari kuntilanak lanang itu? Mbok sudah dibalikke saja, biar dia pergi toh Pak." "Yo aja toh. Wih, Bapak ki aneh-aneh wae." "Aneh kepiye toh? Ora apa-apa. Kowe cah wedok meneng wae to wito." Waktu pun cepat berlalu. Beberapa tahun telah terlewati, dan pada akhirnya mereka sudah sangat terbiasa didatangi kuntilanak lanang taklukan Pak Benggol. Bahkan sudah menganggap si Kunti ini bagian dari keluarga yang sering dimintai tolong untuk menjaga rumah saat rumah kosong. Hingga suatu hari, hal buruk pun terjadi. Sudah 2 kali ini Bu Benggol keguguran, anak yang ketiga dan anak yang keempat. Bukan karena ulah nakal si kuntilanang, tapi karena memang aura mustika yang Pak Benggol simpan itu ternyata membawa energi buruk untuk janin. "Pak, sepertinya ada yang tidak beres di rumah ini Pak. Setiap kali ibu hamil muda, setiap malam ibu seperti bermimpi dikejar-kejar bayangan hitam terus Pak, sampai ibu lelah," keluh Bu Benggol suatu hari. Dan atas saran Mbah Mantri, guru spiritual Pak Benggol, Pak Benggol diminta baik-baik untuk mengembalikan mustika tersebut kepada sang pemilik sahnya, tanpa merasa khawatir si kuntilanang akan melakukan balas dendam
karena si Kunti sudah ditaklukkan. Singkat cerita, akhirnya Pak Benggol mengembalikan mustika kepada sang kuntilanak. Usut punya usut, dari Mbah Mantri, akhirnya Bu Benggol dan anak-anak pun tahu cerita yang sesungguhnya. Ternyata, saat awal pindah rumah dan Pak Benggol sering jalan-jalan di kebun kosong adalah dalam rangka iseng. Ya benar, iseng. Pak Benggol iseng mengencingi pohon yang sekiranya ada penghuni satu persatu. Hingga akhirnya penghuni pohon pakel ratusan tahun, si kuntilanang itu pun marah dan tidak terima. Awal perseteruan Pak Benggol dan kuntilanang adalah karena kuntilanang ini mengincar buah sakar Pak Benggol ketika Pak Benggol buang air kecil. Menurut mitos yang ada, kuntilanak lanang memang gemar sekali memangsa buah sakar kaum pria. Tentu saja sebagai orang yang punya kemampuan lebih, tidak akan tinggal diam saat buah sakarnya akan menjadi bahan jarahan si kuntilanang. Sebaliknya, Pak Benggol pun juga mengincar buah sakar si kuntilanang, karena disitulah letak kelemahan sang kuntilanak lanang untuk bisa ditaklukkan. Bahkan konon katanya, sakar kuntilanak lanang ini banyak memiliki kekuatan magis tertentu. Setelah melalui perkelahian, akhirnya Pak Benggol berhasil merampas buah sakar si kuntilanak lanang dan dijadikan gembolan ataupun jimat. Kunti yang telah kehilangan buah sakarnya pun mau tidak mau takluk dan tunduk serta memperlakukan Pak Benggol seperti majikan. Tapi Pak Benggol lupa, energi negatif dari biji sakar kuntilanak lanang ternyata tidak baik ketika berdekatan dengan janin dan bisa berakibat fatal, yakni keguguran. Oh, jadi ceritanya begitu toh Pak? Bapak sama kuntilanak lanang saling ngincer prinsilan. Walah Pak, kok oleh aneh-aneh baik. Bapakmu pancen ranggenah kuwi Mbang. Wong barang elek kok didadekke pusaka. Ya mung gondol nyawa toh. Jelas Mbah Mantri. Pak Benggol hanya tersipu-sipu. Terus gunane nopo niku Mbah? Doke kuntilanak lanang niku nggih nopo? Bambang makin kepo. Sakjane yo Mbang, kuwi prinsilane kuntilanak lanang kuwi bisa jadi titik kelemahan kuntilanak lanang. Dia akan tunduk 100% kepada orang yang bisa mengambil itunya. Lah biasanya para dukun-dukun ilmu hitam yang sering melakukan itu untuk kepentingan kirim santet atau guna-guna. Ben itu mau disuruh-suruh ngono Mbang. Mbah Mantri menjelaskan panjang lebar. Oh gitu Mbah. Lah bapakmu ki lho Mbang orang genah. Barang kaya ngono kok dipingini. Bapakmu kan juga bukan dukun ilmu hitam ataupun dukun santet. Ya buat apa megang jimat begituan? Orang genah bapakmu ki. Lagi-lagi Pak Benggol hanya tertawa mendengar celoteh Mbah Mantri. Dan benar saja, setelah dikembalikan beberapa bulan kemudian, Bu Benggol pun kembali hamil dan melahirkan dengan selamat. Adapun si kuntilanang hanya kadang-kadang saja datang untuk menyapa Pak Benggol dan keluarga. Itu pun hanya dari teras luar rumah dan tidak pernah sekalipun masuk ke dalam rumah seperti saat-saat dulu. Kehidupan keluarga Pak Benggol pun kembali normal. Demikian akhir dari cerita ringan Pak Benggol dan keluarga yang pernah berinteraksi dengan kuntilanak lanang. Dari Pak Benggol kita bisa belajar jangan iseng kepada siapapun, termasuk kepada makhluk halus.
Mereka ada karena mereka memang diciptakan untuk ada, terlepas dari sifat-sifat aslinya. Tentu masih diperlukan diskusi ataupun pembahasan mendalam akan sumbangsi dan manfaat keberadaan mereka bagi kebaikan manusia. Apapun itu, mereka tetaplah ciptaan Sang Ilahi yang punya hak sama untuk hidup, walaupun di dimensi yang berbeda. Ingat, keisengan bisa saja mengundang malapetaka yang tidak disangka-sangka. Saya Bako. Sampai jumpa.